Nah, terkait dengan itu, saya tertarik sekali dengan masalah psikologi anak gitu ya, karena memang bagaimana menciptakan seorang anak itu yang masih dengan usia belia SD SMP yang di bawah umur 10 tahun itu supaya tercipta kemandirian, anak itu mau belajar sendiri, kemudian kalau kurang ilmunya pengen nambah cari buku sendiri, kan suatu hal yang mustahil ya, menurut saya sulit sekali gitu membiasakan itu. Nah, ini yang dipaksakan oleh pemerintah, menciptakan kemandirian dan minat belajar dengan sistem daring ini adalah sesuatu yang sangat sulit gitu kan. Nah, di satu sisi pemerintah mungkin akan memandang bahwa yang namanya sistem daring itu sudah biasa di luar negeri. Saya melihatnya bahwa sistem daring ini bisa berlaku efektif ketika mereka sudah masuk tahap perkuliahan. Kenapa? Karena memang sudah diciptakan dari awal itu mereka sudah terfokus dari kecil, ini saya pengen jadi dokter loh. Berarti dari SD-nya dia sudah terarah nih gitu kan. Kalau di luar negeri itu kenapa posisi daring? Dasar dari siswanya, literasinya sudah terbiasa, Pak. Betul. Ketika literasi itu sudah terbiasa, posisi daring itu karena dia punya wawasan, didasari dulu dengan wawasan, baru daring. Itu Nah, ini menarik. lebih enak. Ini menarik. Kita itu kan untuk literasi saja kan belum selesai. Betul. Program pemerintah belum menyeluruh, belum menyentuh. Ya. Coba Bapak kalau misalnya di SD, itu berapa banyak sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki perpustakaan. Jadi kalau memang dibandingkan dengan luar negeri jauh Pak, nggak usah ngomong luar negeri. Oke lah sebagai tolok ukur misalnya. Tapi dibangun dulu, kalau luar negeri itu membangun terlebih dahulu literasinya. Jadi anak dibiasakan literasi. Nah di kita ini kan masih dalam proses program literasi yang belum menyeluruh. Kalau masih saya kategorikan presentasinya baru juga sekitar 30% yang memang sekolah-sekolah membiasakan literasi. Masih jauh sekali ya. Jauh. Jadi kalau memang misalnya mau secara online, misalnya di sekolah kita online-nya mesti dilanjutin, bangun dulu literasi. Maka nanti akan cepat. Betul. Gitu, efektif untuk pembelajaran. Ini mah dasar juga kakak ada, ngerti tentang elektronik juga nggak bisa, apalagi yang guru-guru SD, murid SD. Kan orang tuanya juga kebanyakan kalau yang SD rencananya nitipin 6 tahun. Kalau ketika nitipin siapa yang mau ngawasin? Pembantunya. Kalau pembantunya memang bisa. Nggak mungkin. Capek. Oke, betul. Jadi memang terkesan terlalu dipaksakan ya. Terlalu dipaksakan. Jadi yang tersurat dengan yang tersiratnya ini berbeda, saya lihat. Ada jenjang atau jurang pemisah yang cukup dalam. Ketika pemerintah menentukan adanya sistem daring, dia tidak melihat aspek-aspek apa yang tersirat yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Jadi memang terkesan agak sulit ya. Oleh karena itu pertanyaan saya yang selanjutnya kepada kepala sekolah adalah harapan apa ke depannya kira-kira supaya sistem sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lupakan target pemerintah yang hanya minta 50% pembelajaran selesai ya. Menurut hati nurani dan pemikiran dari kepala sekolah sendiri bagaimana harapannya gitu. Silakan. Baik. Tentu sekolah itu kan ada capaian target dari standar kompetensi lulusan atau SKL ya. Sehingga kalau di SMK itu sudah jelas, rule-nya sudah jelas bahwa ketika anak lulus dari satuan pendidikan yang namanya menengah kejuruan, khususnya di SMK ini, capaian targetnya adalah anak memiliki keterampilan dan skill di bidangnya sesuai dengan jurusan dan kompetensinya. Betul. Misalkan anak di multimedia,
Ya anak menguasai tentang dunia multimedia, dunia IT multimedia. Anak di programming ya bisa menghasilkan sebuah produk pemrograman yang baik. Dengan apa? Kalau di tugas media biasa namanya tugas akhir. Namun dengan kejadian seperti ini maka sulit rasanya untuk mencapai kepada kompetensi itu. Kenapa? Karena pemerintah mengarahkan di awal semester ini yang diberikan hanya C1, C2 saja. Belum mengarah ke C3, ke C4. Jadi keterampilan produktif itu diabaikan, biarkan aja dulu. Yang jadi masalah adalah ketika nanti anak yang kelas 2 atau kelas 11 ini akan magang, akan praktik di industri, kompetensinya nggak mencukupi gitu. Nah, tapi tadi kalau berbicara harapan tentu menjadi tantangan buat saya. Nah, harapan menjadi tantangan itu apa? Dengan kondisi seperti ini, saya bagaimana tetap menciptakan anak-anak kita yang memiliki kompetensi dan tetap berdaya saing. Nah, itu saya punya metode-metode tersendiri yang nanti akan diberikan kepada anak-anak kita gitu loh. Ya kalau harapannya sih ya saya ingin pemerintah lebih bijak lagi gitu. Artinya mengkaji setiap permasalahan itu sampai ke akar. Sampai ke akar rumput di bawah masyarakat yang terendah dikaji sehingga ya dampaknya juga ada yang merasa diuntungkan, mungkin banyak yang dirugikan dengan kondisi seperti ini. Betul. Ya lagi-lagi kan alasannya ya gimana karena pandemi belum berakhir dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat juga ya banyak juga yang mungkin mall yang sudah dibuka atau mungkin sarana-sarana publik yang sudah dibuka dan lain sebagainya. Sementara sekolah kan masih terus dibatasi. Gitu Itu alasan dari kita sebagai wali murid, sekolah dibatasi, umum, mall malah dibuka, pasar malah jadi ramai kan gitu. Betul. Ya. Terus tadi nyambung sama pertanyaan C1, C2, C3, C4. Bagaimana bisa sekolah mau mengukur berkaitan dengan hasil proses pendidikan kalau C3, C4 tidak diberikan. Betul. Itu kan untuk kita bisa menilai, mengangkat bahwa munculnya di C1, C2, C3, C4 kan mesti. Makanya kalau misalnya mau SKL baik, proses dari mulai KD kan gitu. Ya makanya tadi kan prosesnya seperti apa? Pak Menteri sendiri mengarahkan supaya sekolah tidak memaksakan untuk ketercapaian kurikulum 100%. 50% aja. Makanya C1, C2 ini yang diberikan. Jadi akan disuruh teori gitu. Yang jadi dilema kita nih di dunia SMK. Yang biasanya anak harus praktek terus depan komputer, di lab komputer. Nah, sekarang cuma diberikan teori. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dia menjadi seorang tenaga ahli di bidang IT, jadi isinya nanti teori. Iya, betul. Saya rasa ini kecenderungannya adalah nanti kita akan mengorbankan satu generasi ini. Satu generasi dalam arti mereka ini punya problem tersendiri di masa depan. Kalau ini tidak ditangani oleh pemerintah secara bijak ya, artinya ketercapaian target pembelajaran itu tadi memang harus segera dipecahkan oleh pemerintah. Yang kedua tadi itu juga untuk masalah karakter dan akhlak siswa itu sendiri dengan sistem ini sangat tidak efektif gitu. Kalau harapan saya gini sama semua pihak, jangan menjadi alasan sekarang lagi pandemi, kemudian pengorbanan terkait dengan pendidikan bangsa itu semrawut. Dan juga kita berharap belum terlambat. Jangan ada tadi bahasa mengorbankan satu generasi, jangan. Ya, betul. Ini masih belum terlambat. Ya, ini baru juga kekhawatiran saya. Iya. Betul. Kalau sudah keterlambatan satu generasi saja udah bisa bahaya. Betul. Makanya mumpung masih belum punya kebijakan, urun rembuknya seperti apa? Jangan dijadikan sebagai alasan yang kuat. Ini pandemi. Nggak boleh, tapi kan perlu ada solusi. Betul. Tadi banyak yang menjerit, jadi banyak yang ke saya berkaitan dengan anaknya, apalagi kalau misalnya yang SD, SMP. Kalau SMA masih bisa mandiri. Iya. Kalau yang SD,
Bapak bisa bayangkan anak yang baru masuk TK, anak yang menyekolahkan ke SD kelas 1, bandingan sekolah SD. Sekolah SD itu 100 misalnya. Sekolah SMP itu cuma hanya 40. Sekolah SMA cuma hanya 20. Berarti yang paling banyak adalah SD. Nah, sekarang kelas 1. Bagaimana lewat daring? Mereka ngajarin A, B, C disuruh baca. Padahal orang tuanya kan menyekolahkan supaya dididik bisa baca. Itu bagaimana? Lebih lagi ke tercapaian targetnya. Bagaimana itu? Itu juga perlu dipikirkan. Jangan bilang ya cukup lagi, ya udah 1 tahun, tambah lagi Pak. Maaf. Umurnya lebih tinggi masuk ke SMP duluan. Yang kasus DKI ini Pak. Kasus DKI umur tua masuk. Tapi anak yang pintar tidak bisa masuk. Korban juga Pak, tapi sekarang ini. Jadi kalau bahasa korban mengorban, ya begitu tadi. Tapi ya mohonlah kebijakan dari pemerintah, orang-orang yang berkepentingan belum terlambat untuk setuju, kita perjuangkan dengan mengorbankan satu generasi, jangan. Waduh, anak saya jadi makanya oleh karena itu baik kita simpulkan bahwa diskusi kali ini sangat menarik ya, dan memang kesimpulannya adalah dengan sistem daring dan online pembelajaran ini memang banyak sekali kendala, lebih banyak segi negatifnya daripada positifnya. Betul. Oleh karena itu ini tolong menjadi perhatian juga buat semua stakeholder yang ada di negara ini, supaya generasi kita ini betul-betul menjadi generasi yang bisa seperti dulu gitu. Artinya betul-betul ketercapaian pembelajarannya, akhlaknya bagus, kemudian keagamaannya juga bisa terkontrol dengan baik. Itu karena ada sinergi antara sekolah, guru, dan orang tua murid. Cukup mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.